Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Siti Maharani dengan NPM 235000015. Di sini saya membuat video konseling postmodern tugas UAS saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Baik, Bu. Oke, selamat siang, Mas Bayaki. Selamat siang, Bu. Gimana duduknya, udah enak? Sudah. Oke. Gimana kabarnya, Mas Bayaki? Baik sih, Bu. Tapi hari ini saya sudah cukup cemas karena ada suatu masalah, Ibu. Oke. Mungkin di sini kita sudah sama-sama tahu ya, Mas, kalau permasalahan Mas Bayaki di sini tuh apa. Nah, di sini Mas Bayaki nggak perlu takut untuk menceritakan apa yang nanti Ibu akan tanyakan ke Mas Bayaki. Jadi di sini kan kita punya beberapa asas. Yang pertama kan ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, Mas Bayaki di sini nanti Ibu minta tolong untuk kesukarelaannya untuk berbicara tentang apa yang Mas Bayaki rasakan untuk sekarang ini. Boleh? Baik, boleh, Bu. Oke. Nah, kita kan udah sama-sama tahu Mas Bayaki dipanggil Ibu karena permasalahan merokok. Jadi nanti Ibu mau tahu kenapa Mas Bayaki ini sering merokok, apalagi merokoknya itu di belakang sekolah. Itu kan masih di dalam lingkupan sekolah gitu ya. Oke, kira-kira Mas Bayaki di sekolah ini suka mata pelajaran apa sih, Mas? Saya itu lebih suka ke IPS, Ibu. Oh, IPS. Jadi Mas Bayaki ini juga IPS berapa? IPS IPS berapa? 2. Oh, IPS 2. Bagus itu. Nah, semisal nih Mas Bayaki kan ini udah kelas 3 ya Mas Bayaki ya. Ya, Nah, itu Mas Bayaki ada rencana apa setelah lulus dari sini? Mau kuliah atau mau kerja? saya itu rencananya mau kerja sih, Bu. Oke, langsung kerja. Itu kemauannya Mas Bayaki sendiri apa kemauan orang tua? Ya, itu kemauan saya secara pribadi. Oke. Kenapa kok kalau boleh tahu kenapa kalau Mas Bayaki mau mengambil kerja setelah lulus? Ya, karena saya ingin lebih ingin langsung kerja saja sih, Bu. Karena kan misal saya kerja itu saya ingin lebih cepat mendapatkan uang, nggak gitu sih, Bu. Karena saya itu rencananya mau kerja di luar negeri. Oh, Saya itu habis lulus SMA itu mau daftar ke LPK sih, Bu. Mau ke Jepang. oh, halah, ya, 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 ya. Bagus sih itu juga Mas. Tapi apakah nggak mau dicoba dulu kuliah atau kayak gimana gitu? Enggak sih, Bu. Karena kan saya sudah berbincang-bincang kepada orang tua saya kalau saya itu mau bekerja di luar negeri kayak gitu, dan orang tua saya ikut saja kemauan saya bagaimana orang tua menuruti saya gitu. Apa motivasi Mas Bayaki mau ke Jepang itu mau ngikut siapa? Teman atau saudara atau siapa? Ya, teman saya itu
yang umurnya seatasan saya itu juga sudah banyak nih Bu yang ke Jepang, dan keluarga saya itu seperti sepupu saya itu juga ada yang sudah di Jepang kayak gitu, ada ya tidak di Jepang semua sih Bu, ada yang di Hong Kong kayak gitu. Oh, jadi emang dari saudara, temen gitu ada dorongan lah dari mereka untuk Ya, saya juga ingin ke sana biar dapat wawasan banyak juga gitu Mas iya, Bayaki. iya sih Bu. Tapi kalau mau ikut apa mau ke Jepang itu tuh kan mesti Mas Bayaki udah tahu ya kalau nanti itu sekolahnya berapa bulan atau berapa tahun, nanti mesti ada tesnya itu. Kira-kira Mas Bayaki juga udah mempertimbangkan itu juga. Sudah sih Bu, ya sudah. Di waktu sela-sela saya itu juga membaca buku-buku panduan tentang bahasa Jepang. Itu Bu, saya sudah mempelajari, ya tidak banyak sih Bu, saya yang mempelajari apa itu namanya, kata-kata baku kayak gitu sih Bu. Oh, Jadi tidak semua menyeluruh, tapi saya sudah mencoba mempelajari sedikit demi sedikit gitu. itu biasanya sekolahnya itu berapa bulan Mas? Kalau setahu saya sih mungkin 5 bulanan deh. Itu tergantung kepribadian sendiri-sendiri sih Bu. Semakin kita bisa menggali pelajaran yang lebih matang, lebih cepat, dan kita dapat eh, saya dapat melakukan tes untuk lolos atau tidaknya langsung ke Jepang gitu. Oke. Oke, jadi ini benar-benar Mas Bayaki itu udah matang ya kalau mau eh, dari setelah lulus itu mau segera kerja gitu. Iya Bu. Oke. Oke, sekarang Ibu mau melanjutkan yang tadi ini kan kita udah nyaman untuk berbicara kitanya. Sudah Bu. Oke, kalau udah Ibu mau langsung masuk ke tahap intinya yang itu untuk permasalahan Mas Bayaki tentang Mas Bayaki ketahuan merokok. Iya Bu. Oke, saya di sini untuk mendengarkan dan membantu, bukan menghakimi. Saya ingin kita bicara santai tentang situasi yang kita ketahui ini, yaitu laporan bahwa kamu terlihat merokok di area papan sekolah. Iya Bu, saya akui itu benar, saya melakukannya. Oke, terima kasih atas kejujurannya ya Mas Bayaki. Itu langkah awal yang baik. Boleh saya tahu kira-kira sejak kapan kamu mulai merokok dan alasan utama apa yang membuat kamu melakukan hal itu di sekolahan? Saya itu sudah mulai merokok itu 6 bulan kemarin sih Bu. Saya itu kan awalnya itu kalau pulang sekolah kan pulang itu kan sore. Eh, Ya kadang-kadang kan saya itu mampir tongkrongan dulu sama teman-teman gitu, kumpul-kumpul. Selesai pulang sekolah itu awalnya saya itu eh, coba-coba sih Bu, kayak ingin merasakan apa yang dilakukan oleh teman-teman saya, dan saya itu mencoba untuk merokok itu Bu. Oh, berarti sudah sekitar 6 bulan ya Mas? Iya, iya Bu. Awalnya cuma iseng pas lagi kumpul sama teman-teman di luar sekolah. Iya. Terutama kalau lagi banyak pikiran itu Bu, atau stres sama pelajaran gitu, saya itu meluapkan habis pulang sekolah itu saya mampir ke warung belakang sekolah itu untuk mampir dan kumpul sama teman-teman rokok itu Bu. Oke, saya mengerti. Jadi ada faktor tekanan sosial dan zaman
juga sebagai cara untuk mengelola stres ya Mas. Iya Bu. Apakah teman-temanmu yang lain di sekolah juga banyak yang merokok? Eh, Lumayan banyak sih Bu. Kalau lagi kumpul gitu rasanya aneh kalau saya itu nggak merokok karena kan banyak teman-teman yang satu tongkrongan itu pada merokok semua. Terus kalau lagi belajar kelompok itu sampai malam, kadang saya kalau merokok itu bikin pikiran lebih tenang gitu. Jadi misal saya pikiran saya sedang tidak baik-baik saja itu, saya nanti merokok itu pikiran saya lebih tenang kayak gitu dan lebih fokus. Padahal itu cuma perasaan saya saja. Oke, itu pandangan yang menarik. Kamu sendiri sudah menyadari kalau rokok itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah atau meningkatkan fokus. Lalu, gimana perasaanmu saat ini setelah ketahuan? Apakah kamu merasa ada dampak negatifnya, terutama di lingkungan sekolah? Tentu saja saya takut dan malu sih Bu. Takut karena hukuman berat, takut jika orang tua saya itu mengetahui juga di sekolah. Saya itu jadi khawatir ada guru BK lewat. Jujur sih saya ingin berhenti merokok sih Bu, tapi kok susah banget ya. Rasanya ada yang kurang kalau nggak merokok. Keinginanmu untuk berhenti itu hal yang luar biasa sih Mas Bayaki. Itu artinya kamu peduli pada dirimu sendiri dan masa depanmu. Mari kita jadikan keinginan ini sebagai tujuan utama konseling kita. Berhenti merokok sepenuhnya atau setidaknya mengurangi secara signifikan dalam kurun waktu tertentu. Gimana menurut kamu? Saya setuju sih Bu, saya harus berhenti merokok karena kan eh, saya itu masih di bawah umur, itu juga mempengaruhi kesehatan bagi saya. Bagus. Sekarang mari kita cari alternatif kegiatan yang bisa kamu lakukan saat kamu merasa ingin merokok. Terutama ketika sedang stres atau kumpul dengan teman-teman, kira-kira apa hobi atau kegiatan yang kamu suka yang bisa mengalihkan perhatian? Saya itu suka main basket Bu, tapi akhir-akhir ini jarang latihan karena sibuk. Terus saya juga main game, tapi itu nggak terlalu bisa dilakukan di sekolah karena kan eh, bermain game itu juga ada batasannya waktu dan saya akhir-akhir ini kan mulai sibuk, yaitu saya kesibukan sehari-hari itu akhir-akhir ini dipengaruhi oleh kesibukan saya itu. Itu ide yang sangat bagus, Mas Bayati. Basket bisa jadi pengganti yang sempurna saat kamu merasa stres. Coba ganti rokok dengan melakukan lemparan bebas selama 15 menit atau lari kecil di lapangan. Itu jauh lebih sehat dan membantu melepaskan ketegangan. Bagaimana jika kita membuat rencana aksi? Ibu di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah mengganti rokok saat stres dengan bermain basket atau melakukan aktivitas fisik ringan. Terus yang kedua itu ada mencari teman-teman yang memiliki hobi yang sama dan tidak merokok. Terus yang terakhir ada menetapkan target harian untuk tidak merokok sama sekali dimulai dari besok. Oke, dari Mas Bayaki ini dari 3 rencana ini, mana yang terasa paling berat untuk kamu lakukan? Menurut saya itu ya nomor 2 itu sih Bu, karena kan teman-teman saya terdekat itu lumayan banyak sih Bu yang merokok, agak sulit untuk menjauhi mereka karena kan eh, teman itu adalah teman-teman dekat saya dan
Eh, saya itu hanya punya teman dekat, tetapi ya sebagian banyak yang merokok gitu Bu. Oke, saya paham. Kamu tidak perlu menjadi mereka sepenuhnya, tapi kamu bisa mulai mengurangi waktu berkumpul di tempat yang rawan merokok. Atau tegas menolak dengan alasan sedang berusaha hidup sehat. Ingat, kamu punya hak untuk menolak ajakan yang tidak baik untukmu. Apa yang akan kamu katakan pada mereka saat ditawari rokok? Saya akan bilang makasih, tapi saya tidak ingin merokok lagi, atau saya ingin fokus menjaga kondisi untuk fisik basket saya. Hebat, itu sudah sangat baik banget Mas Bayaki. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Nah, untuk menjaga komitmen ini, kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Kita akan evaluasi apa saja kemajuan dan apa kendala yang kamu hadapi. Soalnya kan kalau misalnya ini kita lagi tindakan ya untuk Mas Bayagi itu berpikir jernih kalau kedepannya itu saya harus mengurangi atau malah saya harus berhenti sama sekali, tidak merokok sama sekali, seperti itu ya Mas Bayaki. Baik Bu, saya akan mencoba dan berusaha keras agar saya itu dapat beranjak ke perilaku yang lebih baik lagi, karena kan hal merokok di bawah umur itu juga eh, apa itu perilaku yang tidak baik, dan saya akan mencoba untuk berpindah dari lingkungan yang buruk itu. Bagus sekali Mas Bayaki. Ingat, proses ini butuh waktu dan komitmen. Jika ada masalah mendesak atau kamu merasa sangat tertekan, kamu selalu bisa datang menemui saya kapan saja, oke? Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Saya merasa lebih lega sekarang karena saya itu dapat saran dari Ibu, dan di ruangan ini saya tidak eh, dihakimi atau bagaimana. Ternyata itu saya dikasih saran atau bagaimana. Jadi saya akan memperbaiki diri saya yang lebih baik lagi. Oke, itu sangat bagus. Nah, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, di sini itu ada lembaga peserta didik. Tolong Mas Bayagi untuk diisi supaya Ibu tahu ke depannya itu yang Mas Bayagi tulis di sini itu yang Mas Bayagi akan lakukan untuk minggu-minggu ke depan. Baik Bu. Nah, di sini kan ada nama, absen, dan kelas itu mohon diisi dan ada 4 soal boleh dikerjakan. Baik Bu, saya kerjakan ya Bu. Ya. Pirang menit nih kok murid? 6 namanya saya isi Bu. Masih Nih, musik. Kan bukan rotot anak musik itu. Nah. Pakai tangan banget. sebelumnya itu enggak. Oh, tampil. Hah? Cik suka aja. Mau pause itu. Mungkin nak ini cik 10 menit lagi. Gitu.
Oh, potong sama. Ya ngomong-ngomong. Aku yang ngomong lah sekali question gini dari skala 1 sampai 6. Kakak ini pas biji UTS ya. Ya aku keliru percakapannya tuh dulu ya ngapain. Nah kan tidak perlu nih dari menurut kakak. Sini dulu ya. Wes kayak mati. Ini saya sudah mengerjakan LKPD dari ibu tadi bu, sudah selesai. Oke, terima kasih. Nanti saya periksa ya. Baik bu. Oke, di sini aku juga ada media yang namanya scaling question. Nah, ini tuh dari skala 1 sampai 10. Tadi kan pas sebelum ke sini tuh skala kamu 1 sampai 10 berapa? 5 sih bu. 5. Terus setelah melakukan sesi konseling ini dari skala 1 sampai 10 jadi 8. oke, itu udah sangat bagus sekali loh Mas Bayaki. Ya bu. Nah, mungkin nanti kalau kita di minggu depan kita melakukan sesi konseling lagi, itu mau kamu membuat catatan dari kegiatan ini. Misalnya bangun pagi itu kamu dari bangun pagi kamu itu ngapain, sarapan, terus pergi ke sekolah dan lain-lain. Terus nanti pulang sekolah itu kamu itu kemana, itu nanti ditulis di jam berapa kayak gitu, biar ibu tuh tahu kegiatan dan itu ditulis dengan sejujurnya ya Mas Bayaki. Baik bu. Itu kan juga untuk kesehatan Mas Bayaki juga, supaya kedepannya itu jangka panjang jantung ya Mas Bayaki. Jadi dipikirkan lagi untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekarang boleh meninggalkan ruang Mas Bayaki. Baik bu, terima kasih ya bu atas waktunya pada siang hari ini. Saya benar-benar terima kasih kepada ibu karena sudah memberi saya saran kepada saya yang cukup baik dan saya akan merubahnya sifat yang buruk itu nanti. Oke, terima kasih ya Mas Bayaki. Baik, sama-sama ibu. Selamat siang. Ya. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada durasi yang sangat tidak sesuai dengan seharusnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.